Dari 8 teman Mbak Novi ini, kita sebut saja Mbak Iin. Ya, dia ini orangnya emang agak selebor. Dia langsung ngomong kayak gini, masa iya kalau ini kutukan, masa zaman sekarang masih ada kutukan kayak gitu? Kenapa ndak sekalian aja dikutuk jadi maling kundang? Dia bilang sambil ngeguyon lah kayak gitu. Aku ndak percaya, feelingku di sini ini TBC, kalau ndak ya amit-amit ya, dia bilang. Ya ini kayak apa ya, wabah kayak HIV lah kayak gitu. Nah, di malam itu si Mbak Iin ini berteriak minta tolong, tolong. Tapi yang mendengar teriakannya itu cuman teman sekamarnya si Mbak Iin. Teman sekamarnya si Mbak Iin ini ke kamar melihat di situ. Mbak Iin ini ya kayak terpaku nge-freeze gitu ya. Ini melihat kayak wajahnya tuh begitu mengerikan, sekali dipasatin atau dilihat dengan seksama. Di hadapan Mbak Iin itu ada sosok pocong, sahabat-sahabat. Itu jelas sekali, wajahnya itu hancur, bukan tengkorak ya, wajahnya itu kayak wajah manusia, tapi sudah bolong-bolong. Ya, pocong itu nganga kayak ini. Nah, dari mulut pocong itu keluar kayak kunang-kunang gitu loh. Dari mulut pocong itu keluar kayak kunang-kunang, kecil-kecil sekali. Itu bukan kunang-kunang, tapi kayak kunang-kunang menyala kayak itu. Nah, itu masuk ke bagian pernapasan, bagian hidung, masuk ke rongga hidung, masuk ke mulut. Jadi Mbak Iin itu diam kayak itu, nggak bisa bergerak. Dan ketika sosok pocong itu hilang, Mbak Iin ini tumbang jatuh dan dia memegang nafasnya, memegang dada kayak ini, muntah darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk sahabat boleh follow di TikTok Rio Wijaya 91, TikTok Rio Wijaya Makan-Makan, dan Instagram Rio Wijaya .91. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh kirimkan ceritanya ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau hubungi nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Dan di video kali ini saya akan menepati janji menceritakan kisah tentang adung. Buat sahabat yang belum mendengar kisah adum yang kemarin saya ceritakan, silahkan klik link yang ada di bawah ini, tampilan thumbnailnya seperti ini. Sahabat-sahabat bisa nikmati dulu cerita tentang seorang biduan dangdut yang terkena adum ketika sedang manggung. Ceritanya itu cukup mengerikan, dan di video part pertama penjelasan-penjelasan tentang adum sudah banyak saya sampaikan. Nah, kisah ini saya beri judul Adum Tak Bertuan. Kisahnya ada di Jambi. Kisahnya menceritakan sebuah kampung yang tentunya nama kampungnya tidak dapat saya sebutkan karena sampai saat ini kampung tersebut masih ada adum tak bertuan. Nah, di video sebelumnya ada komentar yang membuat saya introspeksi diri ya. Jadi memang mohon maaf di video kemarin lantaran saya lama nggak ngonten, jadi
part-part bagian-bagian penjelasan dengan alur cerita itu masih acak adul. Ya, jadi terima kasih buat sahabat yang sudah mengingatkan, dan di bagian ini saya akan lebih fokus ke dalam alur ceritanya dan saya akan jelaskan apa itu istilah adum tak bertuan di akhir video nanti. Oke, jadi sahabat-sahabat semua, terima kasih support kalian, komentar-komentar kalian itu adalah kaca atau cermin buat saya untuk semakin jauh lebih baik lagi. Terima kasih sahabat terbaik, sahabat misteri. Dan kisah ini menceritakan sekelompok perawat ya, bukan dokter. Jadi kejadian ini terjadi sekitar 2005-2006 silam. Nah, diceritakan sekelompok dokter ini ada salah satunya yang bernama Nopi. Bukan dokter ya, apa istilahnya, kayak perawat lah. Jadi anak-anak ini mau lulus dari sekolah keperawatan. Jadi mereka ini bukan PKL, bukan, tapi karena di satu daerah ya, satu kampung ini terkena wabah penyakit yang cukup mengerikan dan yang meninggalnya itu banyak. Nah, sama pihak puskesmas setempat di wilayah tersebut minta bantuan dan dikirimkanlah kelompok perawat-perawat ini untuk masuk ke sana untuk menangani korban-korban yang sudah terkena wabah tersebut, yang mana awalnya ini tidak diketahui penyakitnya apa, wabahnya apa. Nah, disinilah kisah adum tak bertuan itu kembali muncul ke permukaan. Disclaimer, adum tak bertuan itu sudah ada lama sebelum tahun 2005, dan nanti di akhir video saya akan jelaskan apa itu adum tak bertuan. Jadi sebelum Nopi dan kawan-kawan ini berangkat, sahabat-sahabat, ya, mereka diingatkan bahwa kampung yang akan mereka masuki ini termasuk kawasan terpencil pinggir hutan, yang mana masyarakat desa tersebut ini, maaf bukan saya mengatakan primitif, tapi mereka masih kurang sekali pemahaman tentang era-era yang sudah maju di saat tahun 2005, dan mereka juga memiliki pandangan berbeda ketika ada orang masuk ke kampungnya. Walaupun orang itu berniat baik, tapi kalau pandangan mereka orang itu tidak sopan, mereka itu orang-orang yang berbuat baik ini akan dicap orang jahat. Nah, jadi pesan untuk tim ini yang berangkat 9 orang ini, ya, ada 5 perempuan, 4 laki-laki, termasuk Mbak Nopi di sana. Diingatkanlah bahwa kalian di sana harus cepat membaur dengan warga setempat, karena tujuan kalian ini adalah misi kemanusiaan untuk membantu ya korban-korban kena wabah yang cukup mengerikan di sana. Nah, wabahnya apa? Ini dijelaskan. Warga desa ini tiba-tiba saja batuk-batuk muntah darah. Baik itu anak kecil, baik itu orang tua, baik itu wanita hamil, semuanya wabahnya itu atau gejalanya itu sama. Batuk dikit keluar darah. Dan yang lebih mengerikan lagi, sahabat-sahabat, ya, di masa itu, di kampung itu, tingkat keguguran pada saat wanita-wanita hamil di usia kehamilan muda, bahkan ya hamil tua pun umur kandungan 8-9 bulan, itu banyak sekali yang mengalami keguguran, dan indikasinya anak yang ada di rahim ibu yang hamil ini itu sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi entah apa nih penyakitnya belum diketahui. Singkat cerita, berangkatlah 9 orang dari Jambi ini, timnya Mbak Novi lah saya katakan. Dari kota Jambi, Mbak Novi dan rombongan menempuh perjalanan darat menggunakan mobil, diantarkan oleh pihak terkait masuk ke wilayah yang akan mereka tuju ini, menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 4,5 jam dari kota Jambi sampai ke pinggiran daerah Jambi ya. Nah, jadi dari jalan utama atau dari jalan lintas masuk lagi ke perkampungan itu sekitar 3 jam sampai 4 jam. Ini masih menggunakan mobil, tapi mobilnya ganti, sahabat-sahabat. Yang mana dari kota Jambi menuju ke pinggiran tadi, itu mobilnya masih mobil-mobil minibus ya. Nah, menuju ke dalam, mobilnya ganti. Mobil-mobil minibus, kayak ya zaman-zaman dulu tuh adanya kayak Kijang gitu ya, mobil carry. Itu nggak bisa masuk, sahabat-sahabat.
Jadi yang bisa masuk ke sana itu mobil bak, mobil yang sudah dimodifikasi kayak mobil-mobil off-road kayak itulah. Jadi jalannya itu pada musim pas Mbak Novi masuk itu kayak apa, bubur jalannya, masih tanah kuning. Nah, alternatif kedua bisa masuk ke sana dengan menggunakan sepeda motor. Tapi karena mereka ini tamu, mereka ini tim kesehatan untuk membantu warga setempat, dipersiapkanlah mobil sebagai angkutan untuk masuk ke dalam. Itu tadi jarak tempuhnya sekitar 3 jam sampai 4 jam, sampailah Mbak Novi dan teman-teman ke desa yang mereka tuju. Pandangan pertama, Mbak Novi melihat desa tersebut layaknya desa pada umumnya. Tapi itu tadi, pesan dari pihak yang ada di Jambi ya, yang sudah mengetahui watak sifat masyarakat di desa itu, ya terlihat dari tatapan baik itu orang dewasa, baik itu anak kecil, sorot matanya itu penuh dengan kecurigaan ketika melihat orang-orang baru. Nah, disambutlah Mbak Novi ini sama tim medis yang sudah terlebih dahulu yang ada di sana, dan dibawalah masuk ke balai desa. Balai desa yang ada di sana cukup luas, dan di balai desa itulah ya dijadikan bangsal perawatan sementara atau untuk emergensi ya, warga-warga yang terkena wabah yang belum diketahui wabah apa. Nah, ketika sampai di balai desa, Mbak Novi ini bertemu dengan Bapak Kepala Desa. Sambutan Bapak Kepala Desa sangat ramah sekali. Tapi di ujung pertemuan, di ujung obrolan Bapak Kepala Desa dengan Mbak Novi, ada satu kalimat yang buat Mbak Novi pribadi dan kawan-kawannya ini ragu untuk meneruskan misi kemanusiaan ini. Bapak Kepala Desa mengatakan seperti ini. Dik, alangkah baiknya kalian nanti di sini jangan terlalu lama. Biarkanlah kami, warga desa ini, dapat menyelesaikan permasalahan ini sendiri. Bukan kami tidak mau menerima bantuan, tapi takutnya apa yang kalian lakukan di sini, niat baik yang kalian lakukan di sini akan menjadi bala, akan menjadi petaka untuk diri kalian masing-masing. Bapak bukan menolak kalian di sini. Bapak ucapkan terima kasih, tapi Bapak cuma memperingatkan. Alangkah lebih baik jangan terlalu lama di desa ini. Keadaan kami sedang tidak baik-baik saja. Itu yang diucapkan Bapak Kepala Desa, dan ketika Bapak Kepala Desa mengucapkan hal tersebut, datanglah seorang nenek-nenek usianya kurang lebih sekitar 75-74 tahun lah. Badannya sudah mulai bongkok. Ini menghampiri Bapak Kepala Desa dan menghampiri rombongan Mbak Novi. Nenek tua tersebut memperkenalkan dirinya. Nenek Mak Oyah. Apa yang dikatakan cucu nenek? Ternyata Bapak Kepala Desa ini cucu dari si Nek Oyah ini. Kalian dengarkanlah. Jadi, kalian tidak usah berpikir banyak. Nenek cuman pesan, dalam beberapa hari ke depan, sebelum kalian memikirkan, memutuskan untuk kembali pulang ke Jambi, jika terjadi satu hal, cari nenek. Datangi rumah nenek. Nenek akan membantu kalian. Kalian orang-orang baik. Jadi, Nek Oyah dan cucunya si Bapak Kepala Desa ini seakan-akan memberi peringatan dan nakut-nakutin Mbak Novi dan kawan-kawan. Nah, setelah itu Mbak Novi pun diantarkan oleh relawan yang ada di sana ke tempat mereka beristirahat. Jadi mereka sampai itu hampir menjelang asar, sahabat-sahabat. Nah, setelah sholat asar, Mbak Novi dan kawan-kawan pun langsung balik ke balai desa. Ya, untuk melihat tindakan apa yang mesti mereka dapat lakukan. Jadi dari 9 perawat ya,
yang diutus untuk membantu relawan yang ada di sana. Yang mana sebelumnya di sana itu sudah ada relawan dari wilayah Bangko, dari wilayah bahkan dari daerah Padang itu sudah masuk ke sana karena wabah ini pada saat itu cukup mengerikan sekali, sahabat-sahabat. Nah, Mbak Novi dan kawan-kawan, mereka ini bersembilan, 2 orang dari 9 ini itu ditugaskan untuk mengumpulkan sampel atau data ini penyakit apa, dan data itu harus segera dikirimkan ke Jambi untuk mendapatkan pengobatan atau obat apa yang tepat untuk penyakit ini. Nah, jadi yang fokus itu 2 untuk ya mencari data lah. Nah, sisanya Mbak Novi dan kawan-kawan ini melakukan penanganan. Jadi setibanya di posko lah kita katakan ya, di balai desa itu Mbak Novi bertemu dengan perawat-perawat yang lain. Mbak Novi bertanya, seperti apa gejalanya? Mengerikan, kata orang di sana. Mengerikan seperti apa? Ya nanti kamu tanya sendirilah. Kalau ada korban baru, kamu yang tangani nanti, kamu tanya apa yang sebenarnya terjadi. Nah, tidak lama berselang, sahabat-sahabat, datanglah ya beberapa pemuda ini ngotong temen sebayanya ya, sekitar umur 20-21 tahun lah. Ini digotong, mulutnya ini udah bersimbah darah pada saat sore hari itu. Jadi ya Mbak Novi bertanya nih sama yang bawa korban ini tadi, ini kenapa kok bisa kayak gini? Mereka diem aja. Mereka tidak ngomong apa-apa dan langsung pergi, gitu. Wajah pucat. Nah, yang sedang sakit ini, yang mulutnya berdarah ini, itu dia tidak sadarkan diri, sahabat-sahabat. Jadi nafasnya itu kayak, nafas itu kayak susah sekali. Ini dari hidung, dari mulut, ini keluar darah, tapi darahnya itu tidak seperti kayak orang kena luka dalam. Mbak Novi bilang, dapat dipastikan, kalau orang terkena luka dalam, itu biasanya darahnya itu hitam menggumpal. Kali ini enggak, ini kayak apa ya, kayak jari kita disayat. Nah, darahnya kayak gitu, kayak darah dari sel yang terputus. Nah, ibarat kata seperti itulah. Jadi kalau penyakit dalam itu biasanya menggumpal, kali ini tidak cair darahnya, encer, masih seger kayak gitu. Tidak sadarkan diri, penanganan demi penanganan pun dilakukan, dikasih oksigen, dibersihkan, ya dimasukin selang ke rongga pernapasan, dipompa, darahnya semakin banyak keluar, dan akhirnya penanganan ini dapat selesai. Korban yang tadi diantarkan oleh pemuda-pemuda itu pun mulai bisa sadarkan diri. Dan ketika sadarnya pemuda ini, itu sudah lewat dari jam 9 malam. Mbak Novi dan 1 orang temannya menangani pemuda ini dari sore hari tadi sampai di jam 9 malam itu, sampai pemuda ini sadar. Dan ketika pemuda ini sadar, itulah momen Mbak Novi ini untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, pada saat Mbak Novi bertanya, pemuda ini tidak banyak dapat mengatakan apa-apa. Bahkan dia saja mengatakan dia tidak sadar apa yang terjadi. Tiba-tiba saja dia hilang perasaan, kata dia. Nah, tiba-tiba rasa dadanya itu kayak ada yang berjalan di dadanya ini. Sakit sekali dan dia muntahkan darah. Nah, ketika dia melihat ada darah di tangannya, yang dilihatnya itu, darah itu bercampur seperti kayak kunang-kunang. Ya, jadi kayak ada kunang-kunang yang berjalan di darah yang dimuntahkannya tadi. Cuman sebatas itu saja. Nah, jadi Mbak Novi pun bingung, ini penyakit apa? Mbak Novi manggil temennya yang khusus untuk ngumpulin sampel dan lain sebagainya. Mbak Novi nanya, tadi abang yang ini pas dimuntah di sini tadi, kamu kumpulin enggak? Ada enggak kamu ambil sampelnya? Ada, Nop. Kenapa? Kamu lihat enggak? Ada kunang-kunang di dalam muntahnya. Enggak ada kok. Itu darah biasa. Emang kenapa? Kata temannya si Mbak Novi ini tadi. Si abang ini bilang, pas dia muntah pertama, yang dia lihat itu kayak ada kunang-kunang yang bercampur dengan darah yang dimuntahkannya. Enggak lah, enggak mungkin lah kunang-kunang. Kunang-kunang itu kan hewan, enggak mungkin lah bersarang di paru-paru. Ya juga, tapi pikiran Mbak Novi di sini udah terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau mistis. Karena apa? Karena
Ya, dari penanganan sore hari sampai di jam 9 malam ini tadi, teman-teman perawat ada yang dari Bungo, ada yang dari Padang tadi, ya ini sembari ngurus pasien yang lain, ya ini bisik-bisik lah sama Mbak Novi, katanya penyakit yang ada di kampung ini itu adalah penyakit kutukan ilmu hitam. Tapi awalnya Mbak Novi tidak masukin 100%. Ya, omongan dari teman-temannya yang sudah lama menangani pasien-pasien yang ada di sana. Nah, teman-teman Mbak Novi ini mengatakan kepada Mbak Novi, ingat Nov, kamu ketika menangani pasien-pasien yang ada di sini, jangan makan, jangan minum. Nanti setelah selesai, atau kamu mau makan, mau minum, keluar dari tempat ini, mandi dulu, wudhu dulu, baru makan minum. Emangnya kenapa? Pokoknya itu aja. Kami dipesanin sama Mak Oyah seperti itu. Dia ingat, Mak Oyah ini tadi adalah nenek dari si bapak kepala desa. Nah, jadi sahabat-sahabat, pikiran Mbak Novi ini udah bercampur aduk. Ditambah lagi, dia mendengar penjelasan dari si pemuda ini kalau dia melihat kunang-kunang bercampur dengan muntah darahnya. Dan malam itu, tugas Mbak Novi selesai di sekitaran jam 11 malam. Jadi dari sore sampai jam 11 malam ndak makan, bahkan dia ndak minum, takut dia. Dan di situ pun perawat-perawat yang ada di sana ndak makan, ndak minum juga. Mereka patuh sekali dengan pesan dari Mak Oyah. Nah, baliklah Mbak Novi ini ke rumah yang sudah disiapkan warga desa. Tempat istirahat lah, boleh kita katakan. Nah, di sana Mbak Novi ini bercerita dengan timnya tadi yang 9 orang. Ya, Mbak Novi ini bertanya-tanya, ada apa di kampung ini? Kalian dengar ndak? Katanya di sini tuh ada kutukan. Katanya penyakit warga ini adalah kutukan dari ilmu hitam. Ada satu dari 9 teman, dari 8 teman Mbak Novi ini, kita sebut saja Mbak Iin. Ya, dia ini orangnya memang agak selebor. Dia langsung ngomong kayak gini, aku ndak percaya penyakit-penyakit kayak gitu. Masa iya kalau ini kutukan? Masa zaman sekarang masih ada kutukan kayak gitu? Kenapa ndak sekalian aja dikutuk jadi maling kundang? Dia bilang sambil ngeguyon lah kayak gitu. Aku ndak percaya, feelingku di sini ini TBC, kalau ndak ya amit-amit ya, dia bilang. Ya ini kayak apa ya, wabah kayak HIV lah kayak gitu. Nah, jadi ya diingetin lah sama teman-teman yang lain, jaga mulutmu. Kau inget dak kata mentor kita sebelum kita sampai ke sini, hati-hati. Di sini jangan asal ngomong. Enggak apa-apa, lihat aja lah. Penyakit kayak gitu masa ditakutin. Palingan dikasih obat TBC nanti sembuh. Itu yang dicamkan sama Mbak Iin. Jadi dah, mereka pun beristirahat, mereka baru makan, mereka baru ya minum, lapar, haus lah mereka. Selama berjam-jam itu memang enggak makan, enggak minum, dan di malam itu ibarat kata instan karma, atau ya ibaratnya apa ya, apa yang diucapkan Mbak Iin itu benar-benar langsung refleks dibalas oleh sesuatu yang mengganggu di wilayah tersebut. Mbak Iin ini tidur di kamar yang berbeda ya, jadi di rumah itu ada 4 kamar ya. Mbak Novi tidur dengan 2 orang temannya bertiga, Mbak ini tidur berdua, yang lainnya tidur di kamar masing-masing. Apalagi yang cowok, ada yang tidur di kamar, ada yang tidur di luar ya. Jadi di rumah itu ada seorang warga kampung yang punya rumah ini ikut tinggal juga di sana, karena mereka ini bersembilan kan, laki-laki dan perempuan, takut nanti terjadi apa-apa ya. Jadi tuan rumah harus ada untuk mengawasi mereka. Nah, di malam itu si Mbak Iin ini berteriak minta tolong, tolong. Tapi yang mendengar teriakannya itu cuman teman sekamarnya si Mbak Iin. Yang lain tuh tidak ada dengar. Jadi ditanya nih sama temannya Mbak Iin yang sekamar, In, kenapa? Wih, tengah malam ini, kenapa kamu teriak-teriak? Pocong, ada pocong. Dia bilang, kamu jangan nakut-nakutin aku. Sumpah, demi Allah, kakiku tadi
ditindihin pocong. Hi, mengerikan. Mbak In bilang, ah masa iya? Nah jadi temennya ini ya keluar dia. Keluar, Mbak In ini nggak bisa keluar dia dari kamar, kayak dia tersudut di kasur kayak gini loh. Ya, di pojokan kasur sampai ngelihat kiri kanan, celingak-celinguk kayak ketakutan. Nah, maksud hati temen sekamar Mbak In ini, itu dia mau bangunin Mbak Novi, bangunin yang punya rumah, bangunin teman-teman yang lain. Tapi ya teman-teman yang lain ini kayak tidurnya itu pules sekali. Bahkan anak-anak lanang yang tidur di depan itu sambil digoyang-goyangin badannya, nggak ada yang bangun. Dan balik lagi, teman sekamarnya si Mbak In ini ke kamar, melihat di situ. Mbak In ini ya kayak terpaku nge-freeze gitu ya. Ini melihat kayak wajahnya tuh begitu mengerikan, sekali dipasatin atau dilihat dengan seksama. Di hadapan Mbak In itu ada sosok pocong, sahabat-sahabat. Itu jelas sekali, wajahnya itu hancur. Bukan tengkorak ya, wajahnya tuh kayak wajah manusia, tapi sudah bolong-bolong. Ya. Pocong itu nganga kayak gini. Nah, dari mulut pocong itu keluar kayak kunang-kunang gitu loh. Dari mulut pocong itu keluar kayak kunang-kunang, kecil-kecil sekali. Itu bukan kunang-kunang, tapi kayak kunang-kunang menyala kayak itu. Nah, itu masuk ke bagian pernapasan, bagian hidung, masuk ke rongga hidung, masuk ke mulut. Jadi Mbak ini tuh diam kayak gitu, nggak bisa bergerak. Dan ketika sosok pocong itu hilang, Mbak ini tumbang jatuh dan dia memegang nafasnya, memegang dada kayak ini, muntah darah, spontan muntah darah. Nah, ketika Mbak ini muntah darah, ya temen Mbak In sekamar ini teriak, tolong, tolong, baru seisi rumah bangun. Baru Mbak Novi ini bangun melihat ada apa? Iin, itu daster, ya baju tidur yang dipakai Mbak In itu udah bersimbah darah. Mbak Novi melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kurang lebih di jam 2:30 dini hari. Di tempat itu, di malam pertama mereka menginap. Jadi dijelaskan oleh teman sekamar Mbak Iin. Iin pertama bangun, dia teriak bangunin aku, bilang pocong. Aku keluar minta bantuan kalian tapi tidak ada yang bangun. Aku masuk, pocong itu benar-benar ada di hadapan Iin. Dan dari mulut pocong itu mengeluarkan kunang-kunang. Si pemilik rumah mengatakan itulah wabah yang mengganggu kami, yang sudah hampir setengah tahun belakangan ini membunuh keluarga kami, warga yang ada di kampung ini. Itulah adum tak bertuan. Merinding saya, lillahi ta'ala. Nah, mendengar adum tak bertuan itu, Mbak Novi ini bingung. Apa itu adum tak bertuan? Apa nama pocong itu adum tak bertuan? Bukan. Pocong itu adalah perwujudan seseorang yang mengamalkan ilmu racun terbang, tapi dirinya mati terkena racun itu sendiri, dan setan membawa perwujudan itu menjadi nyata di dunia ini. Dan itulah yang disebut dengan adum tak bertuan. Ilmu itu menjadi, tapi tuannya mati. Tidak ada yang bisa mengontrol ilmu itu. Itulah yang menjadi wabah. Tapi sebenarnya adum tak bertuan ini sudah lama, tapi tidak tahu kenapa setengah tahun belakangan ini adum tak bertuan itu muncul. Nah, mendengar penjelasan ini sudah kayak tidak masuk akal ya. Mbak Iin sudah dilakukan penanganan. Jadi menjelang subuh, Mbak Novi dengan teman-teman lanangnya ini ke rumah Mak Oya. Ya, rumah Mak Oya itu di belakang rumah Bapak Kepala Desa, sahabat-sahabat. Karena Mak Oya ini adalah nenek dari Bapak Kepala Desa. Disitulah Mak Oya mengatakan, sudah, besok kalian pulang, bawa teman kalian pulang. Itulah yang saya takutkan. 9 orang kalian datang ke sini. Dari pandangan saya,
Kalau kalian bertahan di sini, 3 di antara 9 akan mati di kampung ini karena adum tak bertuan. 1 sudah tumbang, siapa 2 lagi? Nah, jadi Mbak Iin mendengar itu, "Mak, jangan nakut-nakuti kami. Saya ndak nakut-nakuti kamu. Tugas saya di sini sebagai tua Tengganai mengingatkan kalian karena saya tahu kalian orang baik. Pulanglah besok pagi, bawa teman kalian berobat. Cari dukun yang bisa mengeluarkan adum. Iya, kalau bisa. Kalau enggak, ikhlaskan. Ingat, kematian adalah takdir." Jadi itu cuma pesan Mak Oya. Mak Oya mengatakan, ya, seandainya suamiku ndak mati, mungkin wabah ini ndak mungkin bisa keluar seperti ini. Nah, jadi mendengar apa yang disampaikan Mak Oya, ya ndak ada pilihan lain. Mbak Nopi dan timnya ini terpaksa keluar dari kampung itu. Dan Mbak Nopi bertanya sama Mak Oya, sama Bapak Kepala Desa, "Jadi, apa yang dapat saya lakukan? Terus gimana relawan-relawan yang lain, yang dari Padang, yang dari daerah Bungo gitu ya? Apakah mereka juga sudah dikasih tahu?" Sudah, tapi mereka rasa-rasanya aman dari pandangan saya. Mereka dulu datang di sini rame, ya seperti kalian inilah rame. Tapi mana yang saya lihat bakal berbahaya, itu saya suruh pulang. Yang bertahan di sini, mereka-mereka yang memang memiliki kelebihan dalam tubuhnya untuk mempertahankan diri. Jadi, ya insya Allah, Mak Oya bilang, mereka-mereka akan tetap aman lah. Selagi mereka tidak sombong, tidak takabur, lisannya tidak seperti lisan temanmu itu, yaitu Mbak Iin tadi. Nah, lantas Mak Oya mengatakan, apa yang disebut Mbak Nopi tadi, apa Mak Oya yang dapat kami lakukan? Tidak ada. Doakan saja. Kami mendapat petunjuk untuk dapat kembali mengurung adum tak bertuan. Sampai di sini, sahabat-sahabat, Mbak Nopi itu tidak tahu apa istilah adum tak bertuan. Jadi pulanglah Mbak Nopi ini. Sampai tibanya di Jambi, Mak Nopi ini ya penasaran, apa itu adum tak bertuan? Ya, jadi sembari menceritakan kepada keluarga Mbak Iin, ya, apa itu yang dialami si Mbak Iin ketika malam pertama mereka menginap, dan keluarganya pun ya menerima keadaan dan mengakui salah. Istilahnya ya, wajarlah ya, anak kami memang sembarangan ngomong. Bahkan sebelum berangkat pun sudah kami peringatkan, hati-hatiin, tempat itu banyak racun terbang. Istilah pemahaman orang luar itu racun terbang ya, adum itu. Tapi ya anak kami ini ya besar kepala, orangnya memang sombong kayak gitu, dan apa yang kami khawatirkan terjadi. Dan syukur alhamdulillahnya sahabat-sahabat, apa yang sudah seperti saya jelaskan di awal-awal tentang penjelasan adum, adum itu bisa disembuhkan ketika baru kena langsung dikeluarkan. Jangan sampai menunggu lewat dari 6-7 hari. Berat untuk sembuh. Itu aja Mbak Iin sembuh, tapi diagnosa dokter, bagian paru-paru Mbak Iin ini bolongnya tuh kayak jaring gitu. Tahu pukat nggak? Pukat ikan. Nah, kayak pukat ikan gitu. Nah, bolong-bolongnya dimakan sama adum. Untuk Mbak Iin ini dapat penanganan tepat dengan orang yang dapat mengeluarkan dan membersihkan adum di dalam dirinya. Kalau enggak, lewat. Seperti apa yang digambarkan Mak Oya. Nah, jadi setelah penyembuhan dari Mbak Iin ini selesai ya sahabat-sahabat ya, Mbak Nopi dengan anak-anak lanang yang ikut berangkat kemarin ini penasaran. Jadi mereka ini tanpa ada istilah tugas ya dari tempat mereka kuliah, mereka secara pribadi penasaran, apa ini? Masalah ini kok hal mistis kok bisa terdeteksi sama penyakit medis
Ya kayak Mbak Iin kan ini terkenanya dari hal magis, hal mistis, tapi terdeteksi itu paru-parunya bolong-bolong. Wah, ini kayak nggak masuk akal. Apakah iya ini penyakit yang dikirimkan makhluk gaib? Apa ini memang penyakit medis, wabah medis? Mereka pun secara pribadi berangkat lagi ke desa tersebut dengan menggunakan biaya pribadi. Jadi kurang lebih sekitar 3 minggu, hampir 1 bulan lah. Setelah mereka pulang, mereka balik lagi ke sana, dan setibanya mereka balik ke sana, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah. Posko kesehatan atau tempat perawatan darurat di balai desa itu tidak ada lagi. Udah ada kelihatan lagi orang-orang ramai di balai desa, udah beres semua. Nah, lantas mereka langsung menuju ke rumah Bapak Kepala Desa. Dan penjelasan dari Bapak Kepala Desa, 2 minggu yang lalu. Ya berarti seminggu lebih lah dari kalian berangkat. Ada seseorang yang dapat menemukan kunci atau istilahnya menemukan cara untuk kembali menangkap adum tak bertuan dan mengurungnya. Yang menyebabkan wabah ini bisa dihilangkanlah dari desa kami. Dan di situ Mbak Novi kembali bertemu dengan Mak Oyah, dan Mbak Novi di sini meminta Mak Oyah menceritakan sejelas-jelasnya apa itu adum tak bertuan, kenapa kok ada sosok pocong dan kunang-kunang. Dan di bagian inilah sahabat-sahabat, saya akan menjelaskan apa itu adum tak bertuan dan wabah yang ada di kampung itu. Jadi ini masih cerita dari Mbak Novi tadi, penjelasan dari Mak Oyah. Dan nanti setelah penjelasan dari Mak Oyah, baru saya jelaskan lebih detail dan rinci lagi. Jangan skip videonya, di akhir video akan kita tunjukkan. Nah, Mak Oyah mengatakan kepada Novi, langkah kalian tuh baik, anak-anak muda yang baik. Ya itulah, Allah masih memberikan kalian perlindungan yang kuat. Gimana temen kamu yang kemarin? Alhamdulillah, Novi bilang sembuh, tapi kondisi badannya makin hari makin kurus. Ya jangan pula dia menyesal atau istilahnya mengeluh kenapa badannya tidak bisa pulih. Syukur dia masih bertahan hidup. Mak Oyah tadi manggil cucunya si Bapak Kepala Desa. Setengah tahun belakang berapa orang warga kita meninggal? Tahu enggak berapa totalnya? 15% dari total penduduk yang ada di sana. 15% dalam setengah tahun. Sepi kampung kami ini sekarang. Anak-anak, remaja, dewasa, wanita hamil, janin dalam kandungan, orang tua lewat ketika adum tak bertuan memakan dirinya. Nah, wabah ini dimulai setengah tahun silam. Nggak tahu siapa yang mengotori kampung kami. Nggak tahu siapa yang berbuat kotor di kampung kami, sehingga adum tak bertuan lepas dari belenggunya. Dan mulai satu persatu, mulai dari hewan ternak, mulai dari tumbuh-tumbuhan, itu semua dimasuki adum tak bertuan. Kami mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah dipenuhi adum tak bertuan. Bahkan serangan langsung dari adum tak bertuan seperti apa yang dialami temanmu, itu banyak sekali terjadi di kampung ini. Sosok perwujudan pocong yang sangat mengerikan, dengan mengeluarkan kunang-kunang dari mulutnya. Itulah perwujudan nyata, perwujudan asli dari adum tak bertuan. Novi dan kawan-kawan bertanya, kok bisa seperti itu, Mak Oyah? Gimana ceritanya dan apa sih adum tak bertuan itu? Apa itu penyakit? Apa itu seperti yang Mak Oyah bilang gangguan ilmu gaib atau apa? Mak Oyah menjelaskan, dulu semasa suamiku masih bujangan lah sebelum menikah dengan aku, dia punya guru ilmu kebatinan, yang mana
wilayah kami ini di wilayah tengah, nak. Di bawah Kerinci, di balik Bengkulu, dekat dengan Padang. Maaf, nama daerahnya tidak dapat saya sebutkan. Wilayah kami ini menjadi perebutan. Tapi kami mengakui wilayah kami ini tanah sepucuk Jambi, 9 lurah. Tanah ini adalah tanah leluhur Jambi. Kami tidak mau mengaku ke Padang, mengaku ke Bengkulu, mengaku ke Sumatera Selatan. Kami tidak mau. Nah, karena wilayah kami ini menjadi perebutan, ibaratnya menjadi piramid, ya istilahnya kayak segitiga, kayak gitulah, di tengah segitiga. Nah, wilayah kami ini dipercaya memiliki sumber kekuatan alam, atau yang dikatakan pusaran gaib itu kuat di tempat kami ini. Siapapun yang mengamalkan ilmu di tempat ini itu menjadi. Siapapun yang masakin ilmu di tempat ini itu menjadi. Jadi banyak dukun-dukun hebat, banyak orang-orang hebat datang ke sini, dan bukan cuma sekedar datang, mereka menikahi anak kami, beranak pinak di sini, dan bercampurlah kultur budaya adat yang ada di warga kami di sini, dan banyak juga lah ilmu-ilmu terlarang yang bersarang di tempat kami ini tadi, termasuk guru dari suami saya ini tadi. Beliau bukan berasal dari Jambi, jauh dari wilayah Bengkulu ujung sana dia datang dan membawa ilmu. Jadi ilmu yang dibawanya ini adalah ilmu yang dapat merubah wujud kita. Ketika level ilmu itu sudah tinggi, ya, ilmu itu dapat merubah wujud menjadi sosok makhluk gaib, ya dapat ya berbuat jahat lah, atau berbuat sesuka hati lah ketika sudah merubah wujud, layaknya seperti genderuwo, seperti jin. Nah, ilmu itu adalah ilmu terlarang. Jadi gurunya suami saya ini tadi, ya, itu menikah, memiliki anak di sini, dan ilmu itu mulai beranak pinak di sini. Nah, ada seseorang tua-tua kampung asli, orang Jambi, asli orang kampung sini. Itu masih kerabat dekat dari sebelah ibu saya, sebelah si Nek Oyah, Mak Oyah ini tadi. Nah, dia ini terkenal adalah dukun atau orang yang pandai sekali untuk meracik racun. Baik itu racun adung, baik juga racun untuk berburu. Bayangkan, kalau buyut atau datuk laki-laki dari Mak Oyah ini dia berburu, sahabat-sahabat, itu dia ndak bawa kecepet, ndak bawa busur panah, ndak bawa tulup, ndak. Dia cuma bawa batok, ya, dengan tongkat kayu dan ramuan racun di dalam batok tersebut. Dia cuma melihat, nih di mana nih ada jejak kijang, di mana nih ada jejak rusa. Nah, di daun-daun atau di batang-batang yang dilewati rusa, itu dilekatin racun itu. Ketika rusa itu lewat, tersenggol racun itu, blek, tumbang. Tumbangnya mati, tapi dagingnya bisa dimakan karena racun itu tidak terkontaminasi untuk makanan ketika dimakan sama manusia. Itulah hebatnya si pembuat racun ini tadi. Dan sama, ketika dia mencari ikan di air, dia tidak bawa pancing, tidak bawa tajur, tidak bawa pukat. Dia bawa batok dengan tongkat kayunya tadi, dia bikin racun untuk ikan. Dan dimasukin racun itu, ikan pada naik ke atas pingsan, orang minum di bekas alir racun itu tidak mengaruh, karena targetnya cuma ikan. Itulah ilmu racun yang dikombinasikan dengan ilmu kebatinan. Itulah cikal bakal adum terbang atau adum tak bertuan tadi. Nah, datuk dari Mak Oyah ini tadi, ya, mendengar di kampungnya ini sudah dimasuki seseorang yang punya ilmu itu tidak baik, ya, seseorang yang punya ilmu itu tidak, ya, bisa berubah wujud jadi makhluk gaib dan dapat berbuat seenaknya lah dengan ilmu tersebut, ya tentunya menolak. Dan terjadilah pertemuan
negosiasi antara dua pemilik ilmu santet, ilmu hebat ini tadi. Rundingannya, boleh kau tinggal di sini, tapi lepaskan pakaian kau. Tentunya yang punya ilmu yang bisa berubah wujud ini tadi tidak mau. Siapa kau? Kalau memang kau sakti, kita adu ilmu kita. Dengan cara apa? Kau buat racun untuk aku terima. Aku tunggu. Tapi kalau aku tidak mati, aku serang kau. Deal. Datuk Maoya setuju. Itulah. Dia meracik adung terbang dengan kekuatan batinnya untuk menuju satu orang. Dan si dukun yang dapat merubah wujud ini tadi itu menunggu dengan perwujudan yang menakutkan, dengan perwujudan yang sudah berubah jadi makhluk gaib berupa sosok pocong. Jadi kalau dia tidak berubah menjadi sosok pocong, ya kalau dia nunggu santet kiriman dari Datuk Maoya, nunggu adum itu dengan perwujudan manusia, tentu mati, dijamin mati. Dia berpikir kalau dia merubah wujud jadi pocong itu tidak kena. Tapi yang namanya adum terbang ditujukan untuk satu orang, apalagi orang itu sudah pernah bertemu, ingat wajahnya, tahu siapa namanya, mati. Itulah takarannya, garansi mati. Malam itu angin ribut sekali. Maoya udah besar pada saat itu. Datuk dari Maoya nih. Ya. Ini guru dari suami Maoya. Jadi Maoya dan suaminya itu selisih umurnya itu sekitar 15 tahun. Maoya menikah dengan suaminya itu di usia Maoya 14 tahun, sahabat-sahabat. Jadi zaman dulu kan tidak ada, ya, harus menikah di usia 17 itu tidak ada. Zaman dulu udah lama sekali. Nah, jadi Maoya masih ingat pada malam itu terjadi kayak pertempuran di alam gaib itu. Angin, gemuruh, petir segala macam terjadi dan tumbanglah dukun yang dapat merubah wujud. Jadi dia mati dalam keadaan pocong. Jadi pocong dia. Perwujudan itu jadi pocong. Nah, itulah ya cikal bakal adum tak bertuan tadi. Jadi karena adum yang dikirim ini tadi masuk ke dalam sosok makhluk gaib, yang punya tubuh dari sosok makhluk gaib ini tadi mati, tapi ruhnya tadi kan berubah menjadi pocong nih. Atau istilahnya sukmanya ini tadi kan menunggu santet itu kan dengan perwujudan pocong. Nah, terperangkaplah adum ini tadi di dalam pocongan tersebut. Jasadnya dikubur, namun sukmanya yang berubah menjadi makhluk gaib berupa pocong ini tadi masih gentayangan dan menuntut balas. Menuntut balas kepada siapapun yang ada di kampung itu yang berbuat semena-mena, berbuat congkak, termasuk datuk dari Maoya. Ini meninggal terkena adum tak bertuan. Itulah makanya disebut adum tak bertuan tadi. Karena tuan yang punya adum ini tadi sudah meninggal dunia. Adumnya masih berkeliaran. Nah, kunci dari adum tak bertuan ini sebenarnya, sahabat-sahabat, adalah suami dari Maoya. Kenapa dibilang suami dari Maoya? Suami dari Maoya ini adalah murid dari dukun yang terkena adum yang dikirimkan datuk dari Maoya tadi. Dialah yang memerangkap makhluk gaib tersebut seharusnya. Ya, jadi semasa suami dari Maoya ini ya masih hidup, adum tak bertuan ini tadi itu diletakkan atau dititipkan, ya. Tempatnya tidak saya sebutkan, nanti di penjelasan akhir video tadi saya sebutkan, ya. Jadi dititipkan di situ, di satu tempat. Nah, disitulah adum tak bertuan ini tadi mencari makan sendiri, menggerogoti apa yang ada di sana. Mati tempat itu, istilahnya satu wilayah itu mati, ya mati pula lah nanti adum tak bertuan itu hilang. Tapi ketika sesuatu yang bisa membangkitkannya atau pantangan yang dilarang, adum tak bertuan itu akan bangkit. Nah, ketika suami Maoya ini masih hidup, adum tak bertuan itu terkunci di sana. Makanya Maoya dan keturunannya ini dituakan di kampung itu.
disegani di kampung itu karena pemegang kunci. Tapi tidak tahu kenapa 2005 atau 2004, pertengahan 2025, entah siapa ya, sorry, pertengahan 2025 besok ya, pertengahan 2005, entah siapa yang melakukan kesalahan dengan sengaja. Kesalahannya itu dilakukan membuka kunci, Adum Tak Bertuan bangkit. Itulah asal muasalnya. Dan Ma'uyah mengatakan, syukur alhamdulillah Adum Tak Bertuan 2 minggu belakangan ini itu sirna karena ada seseorang yang ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membasmi Adum Tak Bertuan. Nggak tahu Adum Tak Bertuan itu hilang kemana. Tapi setelah diusir atau dipasang tangkal di kampung kami, satu persatu yang sakit, yang meninggal, tapi yang sakitnya belum parah, berangsur baik, dan tidak ada korban yang baru jatuh lagi. Ya boleh dikatakan 85% kampung kami bersih dari Adum Tak Bertuan. Nah, jadi Mbak Nopi ini tadi di situ dapat penjelasan, oh ini tuh masalah yang ada di kampung ini. Jadi perwujudan pocong yang dilihat sama Mbak Iin itu merupakan perwujudan dari ilmu yang saling menyerang dan akhirnya bergabung menjadi satu, si Adum Tak Bertuan tadi. Oke, itu adalah penjelasan cerita yang terjadi di tahun 2005, dialami 9 orang. Ya, yang masuk ke sana itu 9 orang, perawat dari salah satu universitas kedokteran yang ada di Jambi, universitas keperawatan bukan kedokteran. Nah, itulah. Jadi masuk ke sana dan Mbak Nopi inilah yang menjadi narasumber kita. Oke, ini dia penjelasan Adum Tak Bertuan versi saya yang saya ketahui di tempat itu juga, di wilayah itu juga. Bahkan sampai sekarang wilayah itu paling ditakuti sahabat-sahabat. Apalagi kalau musim buah kayak sekarang, musim durian kayak sekarang. Durian di sana itu kalau di Jambi ya, di sekitaran wilayah itulah, sekitaran Jambi, itu paling murah 7.500, 7.000 lah satu buah. Kalau di kampung itu sekeranjang pun dikasih harga 10.000. Kalau orang yang tahu, tidak mau beli durian di situ karena takut pohon durian itu tempat bersemayamnya Adum Tak Bertuan. Nah, jadi gini ceritanya sahabat-sahabat. Adum Tak Bertuan itu sejarahnya memang seperti yang diceritakan Ma'uyah. Ada pertempuran dua ilmu yang mengikat menjadi satu. Tapi kebanyakan lagi Adum Tak Bertuan itu yang banyak yang meresahkan itu adalah seseorang yang mendalami ilmu adum tapi dirinya kemakan oleh penyakit adum itu sendiri. Seperti contohnya saya mendalami ilmu adum, mendalami ilmu racun, dan memerintahkan racun itu untuk terbang, untuk menyakiti orang, untuk membunuh orang. Tapi saya kena imbasnya sendiri. Atau ada yang saya serang tapi punya protek atau punya isi badan yang bagus, racun yang saya kirimkan itu malah masuk ke saya dan saya mati oleh racun yang saya kirimkan sendiri. Nah, racun yang masih hidup itulah yang menjadi Adum Tak Bertuan. Jadi di kampung yang memiliki Adum Tak Bertuan itu ada ciri tempatnya. Pertama, setiap ada pohon yang berbuah, pasti buahnya tidak pernah lebat dan banyak yang busuk tapi kering. Yang kedua, ya, sungai yang seharusnya kalau kita lihat ya secara wilayah atau secara kalau geografis, sungai ini seharusnya mengalir deras, tiba-tiba aliran airnya kok slow saja tapi deras di bawahnya. Itu tanda-tanda wilayah tersebut menyimpan Adum Tak Bertuan. Dan yang ketiga, pohon kelapa, pohon durian, pohon yang tinggi-tinggi lah pokoknya. Kalau batangnya itu capuan, ya, dia berjamur tapi jamurnya itu menggerogoti batang itu dikit-dikit. Ya, jamurnya itu kayak jamur kalau di tubuh manusia itu kayak kurap. Tapi dia di pohon, bintik-bintik putih, bintik-bintik hitam, ya bercampur lingkar-lingkar kayak gitu. Itu dari batang ke daun sampai ke buah. Kalau ada tanda-tanda yang sama, berarti pohon tersebut menjadi canang dari Adum Tak Bertuan. Hati-hati, jangan dimakan buahnya, berarti beracun. Karena Adum Tak Bertuan ini tadi,
itu sudah dikuasai dari alam gaib. Ya, racun yang sudah hidup, racun yang seharusnya dikuasai seseorang atau diperintahkan oleh si pemegang ilmu, tapi si pemegang ilmu mati, yaitu dia balik ke alam gaib. Nah, tanda-tandanya banyak kalau ciri wilayah yang masih memiliki adum tak bertuan. Dan adum tak bertuan ini bahayanya sahabat-sahabat, itu bukan mesti diperintahkan. Seperti kejadian si Mbak Iim, salah ngomong aja dia, masuk adum ke badannya. Ya, dia nggak ngomong tapi dia punya pikiran buruk di kampung itu, adum itu pasti akan menyerang. Sedangkan kita nggak berbuat jahat, nggak berkata buruk aja, adum itu memiliki potensi 65% menyerang kita, karena kita orang baru masuk ke kampung itu. Makanya kampung-kampung yang memiliki adum tak bertuan itu banyak ditinggalkan oleh masyarakat setempatnya. Di Jambi sudah banyak. Satu permukiman itu ditinggalin sama warganya, satu kampung di pinggiran hutan misalnya, ditinggalin sama warganya karena ya itu tadi, mereka tidak mau terisolir, mereka tidak mau dijauhin gara-gara kutukan adum tak bertuan. Nah, jadi janji saya kemarin kan mau tunjukin sahabat-sahabat ya, tapi tidak sempat saya sahabat. Kemarin banyak kerjaan, insya Allah nanti di TikTok Rio.BJ91 kita akan live streaming. Insya Allah besok Sabtu saya ada waktu pagi atau siang, kita ke hutan, kita cari ya contoh-contoh istilahnya tumbuhan-tumbuhan yang dapat dijadikan adum. Tapi ingat, saya cuma tunjukin, tunjukin ini batangnya, ini daunnya. Saya tidak nunjukin gimana cara ngolahnya. Ya, cuman sebagai jaga-jaga saja, cuman sebagai istilahnya ini loh ramuan alam yang bisa dijadikan racun, tapi ndak saya kasih tahu cara ngolahnya. Kalau ndak tahu cara ngolahnya ya buatlah, ndak bakal berhasil. Nah, intinya sepertilah. Jadi demikian kisah misteri kali ini, adum tak bertuan, hati-hati ya. Jadi setiap kita masuk ke wilayah yang baru, alangkah baiknya sopan santun itu dijaga. Dan saya bukan mau nakut-nakuti sahabat untuk wilayah Jambi dan sekitarnya, ndak. Datanglah ke wilayah Jambi, banyak wisata di Jambi ini. Jangan takut dengan adum tak bertuan. Yang patut kita takuti hanya satu, kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafkan jika lisan ini salah dalam berucap, maafkan jika ada salah dalam penyampaian dan pemahaman. Saya Riwijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sebuah kisah misteri selanjutnya. Salam sebuah kisah misteri.